Kalau kita ngomongin kerangka, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti sesuatu yang kaku kan? Cuma buat nopang badan kita? Tapi, gimana kalau saya bilang kerangka Anda itu sebetulnya hidup dan super dinamis? Yuk kita bongkar sama-sama. 206. Nah, kira-kira segitulah jumlah tulang di tubuh orang dewasa. Tulang-tulang inilah yang jadi fondasi, yang ngasih kita bentuk, dan ya, yang bikin kita bisa gerak. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih menakjubkan lagi yang terjadi di dalam setiap tulang ini. Bener banget. Jadi, jangan bayangin tulang itu kayak batu yang diam aja. Tulang Anda itu terus-menerus merombak dirinya sendiri. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk kita selami lebih dalam. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari skala besarnya, arsitektur tubuh kita. Ternyata desainnya itu jenius banget. Jadi, rangka kita itu pada dasarnya dibagi dua. Ada yang namanya rangka aksial, ini kayak poros utama tubuh kita deh. Isinya tengkorak, tulang belakang, rusuk, pokoknya yang ngelindungin organ-organ vital. Terus yang kedua ada rangka apendikular. Nah ini tuh lengan dan kaki kita. Semua yang kita pakai buat gerak dan berinteraksi sama dunia. Sekarang coba kita zoom in lebih dalam lagi. Sebenarnya satu tulang itu isinya apa sih? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, tiap tulang itu punya dua jenis jaringan. Di bagian paling luar, ada yang namanya tulang padat. Ini super keras, super kuat, fungsinya buat perlindungan. Nah, di bagian dalamnya, ada tulang spons. Bentuknya persis kayak sarang lebah. Desain keren ini bikin tulang jadi ringan, tapi tetap kokoh. Dan disinilah tempat sumsum tulang berada. Komposisinya juga nggak kalah menarik loh. Tulang itu sama sekali bukan benda mati loh. Sebagian besarnya memang mineral yang bikin tulang jadi keras. Tapi lihat deh, ada juga porsi bahan organik yang cukup besar kayak kolagen. Nah, kolagen inilah yang ngasih fleksibilitas. Jadi ini perpaduan sempurna antara keras dan lentur. Makanya tulang kita kuat tapi nggak gampang patah. Nah, karena tulang itu jaringan hidup, artinya dia punya tim pekerjanya sendiri. Ada sel-sel khusus yang kerja non-stop buat ngebangun, ngerawat, bahkan ngerombak tulang. Yuk kita kenalan sama tim hebat ini. Yang pertama, kenalan sama osteoblas. Anggap aja mereka ini tukang bangunnya. Tugas mereka itu membentuk jaringan tulang baru. Bener-bener kayak pekerja konstruksi yang lagi nyemen fondasi baru. Terus ada lawannya, namanya osteoklas. Kalau tadi ada tukang bangun, nah ini tim pembongkarnya. Mereka menghancurkan jaringan tulang yang udah tua atau rusak. Proses ini penting banget, bukan cuma buat perbaikan, tapi juga buat ngelepasin mineral-mineral penting kayak kalsium ke dalam darah kita. Dan yang terakhir, ada osteosit. Inilah manajer proyeknya. Mereka ini sel-sel tulang dewasa yang udah matang dan terperangkap di dalam matriks tulang. Kerjanya ngapain? Mereka memantau kondisi tulang, ngerasain tekanan, dan ngasih perintah ke si osteoblas dan osteoklas. Kapan harus bangun, kapan harus bongkar. Oke, jadi kita udah tahu fungsi utama rangka itu buat nopang badan. Tapi, ternyata dia punya banyak kerjaan rahasia lain yang gak kalah penting, yang sering banget kita lupain. Jelas, dia melindungi otak dan jantung kita, dia juga jadi tuas buat otot biar kita bisa gerak. Tapi, lebih dari itu, di dalam sumsum tulang merah, jutaan sel darah baru diproduksi setiap hari. Gila kan? Terus, sumsum tulang kuningnya nyimpan lemak buat cadangan energi. Dan yang paling penting, tulang itu ibaratnya bank mineral utama buat tubuh kita. Ngomongin soal pergerakan, semua itu mustahil tanpa adanya sendi. Sendi itu kayak, mahakarya rekayasa biologi yang nyambungin satu tulang dengan tulang lainnya. Jenis sendi itu banyak banget, tapi coba kita lihat beberapa yang paling umum dan paling fleksibel. Ada sendi engsel di siku sama lutut, yang gerakannya cuma satu arah kayak pintu. Ada sendi peluru di bahu, yang bikin tangan kita bisa muter-muter bebas. Terus ada sendi pelana yang unik banget di ibu jari kita, yang bikin kita bisa ngegenggam barang dengan presisi. Nah, sekarang kita balik lagi ke ide awal kita. Kalau rangka itu sistem yang dinamis, aspek ini kelihatan paling jelas waktu tulang harus nyembuhin dirinya sendiri dan ngatur fungsi tubuh. Coba bayangin, kalau ada tulang yang patah, tubuh kita langsung mulai proses penyembuhan yang luar biasa. Pertama, darah ngegumpal di area yang patah. Terus, tubuh ngebentuk semacam tambalan lunak dari tulang rawan, namanya kalus. Pelan-pelan, tambalan lunak ini diganti sama tulang spons yang lebih keras. Dan akhirnya, tulang dirombak lagi biar balik ke bentuk aslinya. Benar-benar proses yang keren banget. Keseimbangan di dalam tubuh atau yang biasa disebut homeostasis itu kunci supaya kita tetap hidup. Dan tulang Anda punya peran super penting buat ngejaga keseimbangan ini.
Gimana caranya? Salah satunya dengan ngatur kadar kalsium di darah. Kalsium ini krusial banget buat kerja saraf dan otot. Nah, tulang kita ini bertindak kayak waduk raksasa buat kalsium, ngelepasin pas kita butuh, nyimpen pas lagi kebanyakan. Jadi, gini cara kerjanya. Kalau kadar kalsium di darah kita lagi rendah, sebuah sinyal hormon bakal dikirim buat membangunkan para osteoklas. Ingat kan, si tim pembongkar? Mereka bakal kerja, ngerusak sedikit jaringan tulang buat ngelepasin kalsium ke darah. Dan, voila, keseimbangan pun kembali. Sebaliknya, gimana kalau kalsiumnya ketinggian? Nah, hormon lain bakal keluar buat ngerem kerja si osteoklas. Dan sebaliknya, ngasih lampu hijau buat osteoblas, si tukang bangun. Mereka bakal nyerap kelebihan kalsium dari darah dan disimpan lagi ke tulang. Sistem regulasi yang cerdas dan efisien banget. Jadi, kesimpulan pentingnya adalah ini. Lain kali Anda mikirin tulang, jangan cuma bayangin dia sebagai tiang penyangga yang kaku. Pikirkan tulang sebagai sebuah organ yang hidup, sebuah bank mineral, pabrik sel darah, dan sebuah struktur cerdas yang nggak pernah berhenti bekerja dan merombak dirinya sendiri. Ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang pamungkas. Kenapa sih tulang, salah satu bagian paling keras di tubuh kita, justru harus terus-menerus berubah? Jawabannya, ya ada di semua fungsi luar biasa yang tadi kita bahas. Supaya dia bisa memperbaiki diri, bisa beradaptasi sama tekanan, dan yang terpenting, buat menjaga keseimbangan halus yang bikin kita semua tetap hidup.